Halo, selamat sore semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Metaria Ashari dari mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi Malang, khususnya dari Fakultas Kesehatan. Nah, pada pertemuan sore hari ini kita akan membahas mengenai tentang bagaimana sih cara menjaga kesehatan pada bulan suci Ramadan. Nah, nanti pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang-bincang dengan dosen Fakultas Ilmu Kesehatan, yaitu dengan Ibu dosen Rona Sari Mahaji Putri. Sebelumnya saya sedikit mengulas ya, bagaimana apa sih manfaat puasa ini ya. Sebenarnya dibalik kita yang misalnya capek, lelah dengan puasa, sebenarnya menyimpan banyak manfaat. Salah satunya yaitu dapat menurunkan berat badan bagi yang ingin menurunkan berat badan. Ada juga dapat menjaga kesehatan jantung dan menjaga metabolisme tubuh. Nah, untuk lebih jelasnya nanti manfaat puasa itu akan diulas oleh Ibu dosen kita, yaitu Ibu dosen Rona Sari Mahaji Putri. Kepada Ibu Rona Sari Mahaji Putri, saya persilahkan. Perkenalkan dulu ya, Mbak Mita ya. Iya. Perkenalkan, saya Rona Sari Mahaji Putri dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi. Kebetulan ya di sini mengajar gitu ya Mbak Mita ya. Kita sampai aja ya Mbak Mita. Iya. Untuk pertama-tama ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara hidup yang sehat di bulan suci Ramadan ini. Iya. Jadi begini ya Mbak Mita, untuk bulan suci Ramadan ini pasti sudah terjadi perubahan metabolisme ya. Oh iya, benar. Karena sekali. kan memang ada pembatasan makan di situ ya. Namanya puasa kan artinya menahan. Baik menahan dari makan minum, juga menahan dari hawa nafsu. Tapi di sini karena kaitan sama kesehatan, jadi kita maksudnya adalah menahan makan minum saja ya Mbak. Iya, benar. Nah, agar hidup sehat di bulan puasa, jadi Bruna membagi menjadi dua dulu. Sebenarnya tubuh yang dikatakan tubuh sehat itu jika jasmani dan rohaninya sehat. Nah, bagaimana caranya agar di bulan puasa Bruna ngupas jasmani dulu ya? Iya, baik. Agar jasmaninya sehat, berarti di sini di bulan puasa pasti satu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang memenuhi gizi seimbang. Kalau dulu namanya 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang disempurnakan menjadi pedoman umum gizi seimbang yang dikampanyekan oleh Kementerian Kesehatan di tahun 2017 bernama Isi Piringku namanya sekarang. Ya, jadi medianya adalah Isi Piringku. Nah, di dalam Isi Piringku itu lebih mudah untuk dipahami masyarakat. Jadi makanan seperti apa sih yang sehat? Jadi sebagai contoh ada satu piring gitu ya Mbak Mita ya. Satu piring dikatakan makanan itu sehat kalau setengah porsi dari piring, kan ada bagian-bagian ya, satu piring kan bulat gitu ya Mbak Mita ya. Iya, benar. Ya, setengah bagian isinya adalah sayur dan buah. 1/4 bagiannya adalah karbohidrat, bisa dari nasi merah, misalkan nasi putih, kemudian dari kentang, dari sagu, singkong yang memang karbohidrat. Dan 1/4 lagi dari protein, bisa protein nabati atau hewani. Itu kalau dari konsumsi makanan. Jadi untuk badan yang sehat dilihat dari segi fisik, yaitu jasmani, harus mengkonsumsi makanan yang memenuhi unsur gizi seimbang tadi. Setiap kali konsumsi baik sayur maupun buka ya harus ada komponen itu yang tadi berupa isi piringku tadi loh ya. Namanya adalah Isi Piringku. Memang dicetuskan oleh Kementerian Kesehatan tahun 2017 agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, agar lebih sehat dari segi jasmani, konsumsi cairan yang cukup untuk dalam tubuh. Nah, pada saat bulan selain di bulan Ramadan sebenarnya kebutuhannya sama Mbak. Iya, ya 2,5 liter, ada yang menyampaikan 2 liter. Oke, kalau kita pukul rata dalam ukuran gelas kurang lebih 8-12 gelas. Tapi untuk bulan puasa kan tidak memungkinkan untuk konsumsi pagi gitu ya, pagi siang apalagi pas panas-panasnya gitu ya. Nah, jadi memang ada pembagiannya Mbak. Jadi untuk itu untuk minuman dibagi menjadi 8 kali minum. 8 kali minum dengan porsi 1 gelas. Setiap kali minum 8 gelas sehari gitu ya? Iya, 8 gelas, tapi dibagi di antara otomatis setelah buka puasa sampai dengan sahur itu 8 gelas. Nah, untuk pembagiannya biar sehat bagaimana? 1, setelah buka puasa dulu Allahu Akbar minum 1 gelas air putih, ya kan? Iya. Setelah itu kan konsumsi biasanya yang manis-manis. Kalau dari Islam diarahkan untuk mengkonsumsi kurma yang ukurannya ganjil ya, ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Konsumsi itu, setelah itu kemudian berhenti Mbak, sholat maghrib dulu. Ya, setelah sholat maghrib kemudian sebelum makan minum lagi air putih 1 gelas, baru kemudian makan besar.
Setelah makan besar, kemudian minum lagi 1 gelas lagi. Ya. Setelah itu kan berangkat terawih nih ceritanya ya. Setelah terawih minum lagi 1, begitu. Sebelum tidur 1 gelas lagi, kemudian setelah sebelum sahur dan setelah sahur masing-masing 1 gelas. Jadi totalnya 8 gelas. Jadi sama sebenarnya Mbak Meta. Jadi baik puasa maupun tidak sama, cuma waktu minumnya saja yang berbeda. Iya. Ini jadi kita memprioritaskan minumnya di malam hari, Bu ya. Iya, kalau siang kan nggak bisa karena puasa, gitu ya. Kemudian selain itu untuk agar tubuh kita sehat dari segi jasmani, ya jasmani atau fisik ya, yang namanya puasa siapapun pasti akan merasa lapar, pasti. Iya benar sekali Bu, itu. Badannya lemes, banyak keluhan, sakit kepala, itu hal yang wajar. Tapi tidak bisa dijadikan alasan, aduh karena saya lemes ya sudah saya tidur saja, biasanya gitu ya. Apalagi katanya ada informasi kalau puasa itu ibadah tidur itu adalah masih ibadah. Benar, gitu ya. itu banyak. Tapi itu membuat lemes Mbak Mita. Jadi pada saat puasa selain konsumsi makanan yang baik, bergizi, kemudian tadi harusnya beraktivitas. Yang namanya aktivitas itu ya bergerak Mbak. Jadi jangan malas gitu. Iya. Jadi keliru kalau seandainya karena saya lemes, saya tiduran aja, itu malah tambah lemes nanti. Ya sudah buruan buktikan sendiri. Jadi memang setelah sahur itu dianjurkan untuk pagi itu langsung beraktivitas, sholat subuh, kemudian apa mungkin mengaji atau mungkin kegiatan rumah tangga yang lain gitu. Karena kalau tidur malah bawaannya nanti lemes begitu Mbak. Jadi harus beraktivitas fisik. Oh iya, jadi seperti itu ya Mbak. Iya Bu ya. Bagaimana cara hidup sehat? Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Rona. Nah, kan tadi sudah dijelaskan secara lebih jelas dan ternyata bahwa kalau kita beranggapan tidur itu ibadah itu salah ya. Iya, sebenarnya memang tubuh kita membutuhkan tidur ya Mbak, karena tidur itu merilekskan ya. Seperti istilah HP itu ngecas gitu ya, ngecas HP. Jadi butuh ada pasokan energi lagi. Dengan tidur itu harapannya fresh. Tapi tidur yang seperti apa? Nah itu, tidur tidak boleh berkepanjangan. Memang pada saat puasa biasanya kita mengantuk, diusahakan siang tidur Mbak. Tapi di sini mungkin 10-15 menit saja sudah cukup untuk mengembalikan. Iya, gitu. Ya sangat jelas sekali yang sudah disampaikan oleh Bu Rona Sari. Nah, kemudian sih ada nggak sih tata cara bagaimana sih kita agar puasanya lancar? Apa tata cara sahur biar organ pencernaan kita itu sehat gitu? Oke, jadi pencernaan kita sehat. Gitu. Ya, agar sistem pencernaan sehat. Sistem pencernaan itu berarti dilalui oleh makanan ya Mbak. Jadi benar. Bagaimana caranya kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang sehat bagi pencernaan kita. Nah, pada saat bulan puasa berarti kita makannya ada di 2 tempat ya Mbak ya, untuk buka puasa sama sahur ya. Bruna ngupas dulu yang sahur dulu ya, dari sahur dulu. Namanya sahur, kembali disampaikan bahwa kalau sahur itu 40% kebutuhan energi harus terpenuhi. Dari mana? Kembali ke isi piring itu tadi Mbak. Jadi yang namanya sahur diusahakan komplit Mbak, ada sayur, ada buah, ada nasi sebagai karbohidrat, ada protein. Jadi intinya memenuhi PUGS, pedoman umum gizi seimbang. Di dalam tatanan 1 isi piringku, di situ ada komponen, ada buahnya, ada sayurnya, ada nasinya sebagai karbohidrat atau mungkin ketela atau kentang boleh. Kemudian ada protein, bisa hewani, bisa nabati atau bisa keduanya. Nah, biasanya kalau sahur itu kan posisi mata sedang ngantuk ya Mbak, sedang ngantuk-ngantuknya jadi malas. Kadang malas banget. Makannya apa adanya lah, itu yang membuat nanti badan lemes Mbak, karena apa tubuh tidak terpenuhi kecukupan gizinya. Jadi saran Bu Rona yaitu tadi pada saat sahur diusahakan memang terpenuhi kebutuhannya. Jadi ada unsur-unsur gizinya masuk semua, ada dari nasi, karbohidrat, ada protein ya, dari bisa tahu, tempe, ikan boleh, bagus ya. Kemudian sayurnya jangan lupa, buahnya jangan lupa, air minumnya juga jangan lupa. Jadi kalau ini terpenuhi, walaupun mungkin sedikit Mbak, tetapi tujuan dari kalau orang Islam mengkonsumsi makanan adalah untuk menegakkan ini ya, subi ya, agar bisa beribadah dengan cara maksimal, Jadi untuk agar pencernaannya baik, berarti harus memenuhi unsur itu. Kenapa? Sayur dan buah sangat kita butuhkan. Biasanya kalau seseorang pada saat puasa itu cenderung tidak BAB Mbak. Karena apa? Cuma sedikit yang dimakan. Nah, dengan mengkonsumsi sayur dan buah, konsumsi air putih banyak, harusnya bisa keluar. Karena apa? Setiap kali kita makan pasti kita memproduksi sampah, betul nggak Mbak? Iya betul, benar. Tahunya dari mana ya? Memang kan pada saat kita makan, kita memasukkan makanan ke mulut pasti ada sampahnya yang berupa BAB, mohon maaf, BAB atau tinja. Nah, jadi dengan adanya sayur dan buah, memang nanti setiap pagi 4:30, misalkan sebelum subuh gitu ya, atau setelah sahur itu harusnya BAB Mbak.
Nah, kalau makannya bagus, biasanya itu bagus akan keluar juga. Tapi kalau tidak, bagaimana ya? Tahu sendiri rasanya kalau misalkan perut itu penuh, tidak bisa keluar BAB, ya kan itu baunya seperti apa, itu banyak sampahnya, ya banyak sampah di dalam tubuh, nggak enak, berdedet gitu ya, kalau bahasa Jawanya berdedet ya. Seperti itu Mbak. Itu kalau sahur ya, jadi sahur tidak ada alasan untuk malas memasak sebenarnya seorang ibu ya. Seorang muslimah, seorang ibu itu menyiapkan gizi terbaik untuk keluarga, untuk anak-anaknya, untuk suaminya, dan juga untuk dirinya sendiri. Jadi harus mengandung unsur isi piringku yang terdiri dari nasi, ada protein, lauk, bisa hewani, bisa nabati, atau keduanya juga bagus. Kemudian ada sayur dan ada buah, plus air putih. Kalau mau menambahkan susu boleh, apalagi untuk anak-anak gitu. Nah, kalau buka puasa sekarang ya Bu ya, agar pencernaannya baik, kita semua tahu pada saat maghrib itu waktu-waktu yang sangat ditunggu. Ya betul ya Mbak ya, karena sebenarnya kurang 5 menit itu, kurang 5 menit itu kan buka, wah rasanya kayak mau makan apapun ya, belinya banyak gitu ya, berbagai macam kita beli, tapi belum tentu kita masuk semua sebenarnya makanan itu. Terus harus bagaimana? Kita harus selektif, karena tubuh kita sedang detox Mbak, sebenarnya sedang ini ya, merilekskan atau mengistirahatkan lambung kita, dan ini ternyata puasa itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi tubuh. Ternyata tubuh kita itu akan kembali lagi, sel-selnya baru lagi dengan adanya puasa ini. Nah, terus pencernaan biar bagus bagaimana? Sepertinya gini ya Mbak ya, jadi jangan sampai pada saat bulan puasa, pada saat buka, perutnya kaget, istilah dari Jawa. Karena apa? Dari kosong kemudian langsung masukkan banyak, ya jadi sampai mutah. Kan ada biasanya anak-anak itu yang dia pengen makan ini, sampai dia mutah, kekenyangan kemudian dia mutah, dan itu yang nggak bagus. Harus seperti apa? Bertahap. Buka puasa bertahap Mbak, agar pencernaannya bagus. Dimulai dari mana? Pada saat ada dung Allahu Akbar, silahkan minum dulu air putih. Dan ada memang dari Nabi ya, Nabi Rasulullah SAW itu menyampaikan konsumsi kurma. Kenapa kurma? Karena manis, bisa meningkatkan gula darah. Yang tadinya kalau puasa itu kan gula darahnya rendah. Ya, jadi harapannya manis. Kalau nggak punya kurma bagaimana? Bolehlah dari minuman atau makanan yang memang manis gitu ya. Tapi ada juga yang menganjurkan langsung pakai jus juga bisa. Tapi jusnya ya gitu. Jus kurma bisa. Tapi kalau nggak punya kurma ya masa mau mencari kurma terus ya. Jadi cari yang manis-manis. Nah, setelah itu, setelah makan kurma sama minum air putih, biasanya diistirahatkan dulu Mbak. Bertahap soalnya, kembali lagi jangan langsung dikasih banyak sehingga nanti perutnya penuh. Nah, terus bagaimana? Setelah konsumsi air putih sama kurma, diistirahatkan dengan cara misalkan sholat maghrib dulu ya. Setelah itu, setelah selesai sholat maghrib, minum air putih lagi, kemudian baru makan besar. Makan besar ini 30% enggak terpenuhi kebutuhan gizinya. Isinya apa? Sama dengan tadi sahur. Setiap kali makan agar tubuh kita sehat harus memenuhi komposisi. Ada sayurnya, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada buahnya. Seperti itu, dan air putihnya harus cukup. Bertahap lagi, jadi cuma sedikit-sedikit gitu Mbak. Jadi nanti setelah tarawih kalau misalkan mau camil boleh, tapi camilannya seperti apa? Pilihnya adalah sayur atau buah, mengkonsumsi buah-buahan. Tapi ya tidak mudah karena mengubah kebiasaan ya. Benar, Bu. Pengennya siomay, batagor itu kan semua itu teh macem-macem gitu. Aduh ya, makanya gimana kita bisa sehat ya. Karena kita sudah terlatih ya sebenarnya. Ini kan sudah enak sekali badan kita dengan berpuasa ini Mbak. Begitu. Oh ya, jadi seperti itulah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita mau sahur itu ya kita harus menjaga pola makan juga, harus makan yang sayur, buah-buahan, lauk-lauk, dan harus sesuai dengan takaran yang piring sehat tadi. Nah seperti itu. Nah setelah ini kan biasanya kalau mahasiswa itu suka makan mie aja gitu. Kalau makan mie itu kan nggak sehat tuh ya sebenarnya ya. Iya. Nah, sekarang gini Bu, kami ingin mengetahui bagaimana sih secara umum kita menjaga imunitas kita pada saat bulan puasa. Gitu. Jadi menjaga imun itu sebenarnya kalau dikatakan makanannya imun itu apa sih? Harus tahu dulu makanan imun itu dari konsumsi makanan yang baik, kecukupan nutrisinya dalam tubuh, kecukupan air minumnya, ya cairannya, aktivitas. Kalau aktivitasnya baik, konsumsinya baik, terpenuhi kebutuhan cairannya bagus. Istirahatnya cukup ya, apalagi mahasiswa itu seringkali begadang ya, nggak jelas mungkin ya. Kalau pas ada pekerjaan tugas dari jurusan nggak masalah, tapi kalau begadang main HP itu kan salah satu ya seperti itu. Jadi untuk meningkatkan imun memang banyak hal, tidak hanya dari makanan, tapi makanan juga memberikan sumbangan yang besar terhadap imun. Ya, jadi apa yang kita konsumsi, apa yang terjadi pada diri kita memang dipengaruhi oleh apa yang sudah kita konsumsi, apa yang sudah pernah kita lakukan. Ya, seperti itu.
termasuk aktivitas. Salah satu masalah di banyak orang ya, malas gerak, Mbak. Tidak hanya pada saat puasa, apalagi puasa ya lemes Iya, gitu, benar. aduh enaknya di depan TV, Tidur terus iya gitu. pakai remote gitu ya, lihat Iya. TV gitu. Pokoknya sepanjang hari kan ibadah, ya bener ya. Memang ada benernya sebenarnya ibadah, tapi ibadah yang seperti apa kan gitu. Iya. Jadi katakan ibadah masuk dalam aktivitas fisik, Mbak. Jadi jangan malas, karena dengan kita merehatkan terus itu sebenarnya malah capek, Mbak. Tubuh kita capek, malah lemes bener. Ya Bruna sudah mencoba sendiri, tapi dengan beraktivitas walaupun keringat keluar, itu ternyata badan malah seger begitu, imunnya akan semakin meningkat. Ya, jadi untuk meningkatkan imun, selain dari konsumsi makanan yang baik, kebutuhan apa tadi, air minum, Iya. cairan harus bagus. Cairan ini kalau bisa dari air putih saja, tidak dari minuman-minuman mohon maaf yang berwarna, Iya, gitu ya. Kemudian selain itu juga aktivitas fisiknya harus bagus. Aktivitas fisik ya pokoknya misalkan contoh menyapu, mengepel itu aktivitas fisik yang sederhana, tapi sebenarnya yang disebut aktivitas fisik yang bagus adalah yang meningkatkan detak jantung. Sebagai contoh lari, tapi kan gimana mau lari mau puasa, Iya, benar. ya kan lemes gitu ya. Intinya ya bergerak gitu ya. Iya. Bergerak apalah, apa bercocok tanam, berkebun, itu boleh lah, itu bagus ya. Selain itu istirahat yang cukup, Mbak. Istirahat ini memegang peran penting. Ya, pada saat bulan Ramadan memang bukan kebutuhan ya, biasanya ritme tidur kita berubah. Yang tadinya mungkin bangunnya 4:30 mungkin ya karena ada sahur gitu kan, jadi berkurang. Yang biasanya 8 jam mungkin berkurang menjadi 5 ataupun 4 jam. Tapi di hari pertama mungkin seperti ini badan kita nggak enak, tapi dengan berjalannya waktu ini sudah ada toleransi terhadap tubuh kita, Mbak. Tubuh kita sudah bisa bertoleransi, oh seperti ini ya gitu. Tapi memang kebutuhan untuk tidur siang itu harus, Mbak. Harus. Misalkan bisa walaupun 10-15 menit. Katanya ada yang menyampaikan tidur siang butuhnya 2 jam, terlalu banyak itu, malah capek itu, Mbak, lemes, badannya lemes ya. Iya, iya. Jadi butuh 10-15 menit. Kalau pekerja bagaimana, kan ada tanya gitu. Iya. Bisa kok misalkan di kursi tertidur sebentar ser gitu ya. Itu benar-benar fresh, badan sudah enak kembali begitu, Mbak. Ya, jadi untuk meningkatkan imun seperti itu. Iya, sangat luar biasa sekali jawabannya Bu Runa. Tadi sudah dijawab semua pertanyaan yang sering kali kita pertanyakan, bahwasanya bagaimana cara menjaga pola hidup sehat di saat bulan suci Ramadan. Tadi sudah dijawab, antara lain kita bisa menjaga pola makan, pola aktivitas, dan juga pola istirahat. Selain itu juga untuk misalnya teman-teman mahasiswa itu juga mengurangi konsumsi mie instan, Bu ya. Itu belum tak bahas Iya, ya. Untuk mie instan ya, Mbak ya. Mie Nah, instan. tapi tadi itu sudah mencangkup lah, Bu ya. Kayak kita harus pakai piring apa tadi? Isi piring namanya, piring tadi namanya isi ada piring yang yang dicetuskan. nasi, lauk pauk, sayur mayur itu harus ada kalau Harus bisa. ada setiap kali makan. Setiap kali makan, dan usahakan kalau ada sih buka ya dengan yang manis-manis ya. Ya seperti itu, bukan janji manis ya teman-teman. Yang manis-manis misalnya Iya. jus kayak gitu. Mungkin untuk pembahasan kita pada sore hari ini cukup sampai di sini. Mungkin saya berikan Bu Runa untuk closing statement atau yang ingin disampaikan supaya teman-teman yang di luar sana ada semangat untuk berpuasa dan Baik, juga ya menjalani terima hidup kasih Mbak sehat. Meta ya. Jadi Corona menyimpulkan ya, ataupun mungkin memberikan saran kepada kita semua. Yang namanya bulan puasa itu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Di situ intinya ibadah, isinya hanya ibadah saja. Apapun aktivitas kita lakukan, kalau kita niatkan karena Allah itu ibadah. Iya benar. Tidur kalau kita niatkan ibadah, Allah ya juga namanya ibadah. Oh, Tapi ya jangan tidur doang gitu ya selama Iya, sampai benar. dengan mulai sahur sampai dengan selesai buka itu masa Iya. tidur terus enggak ya. Jadi di sini Bu Runa sebagai orang Islam juga menyarankan pada saat bulan puasa memang kita harus berupaya bagaimana agar bisa menggapai kemuliaan sampai dengan akhir bulan Ramadan ini. Biar tidak sakit bagaimana? Berarti imun kita harus bagus. Caranya imun kita harus bagus bagaimana? Pilih konsumsi makanan yang bagus. Konsumsi makanan yang bagus. Kenapa? Kalau kita konsumsinya jelek berarti sama saja kita mendolimi tubuh kita. Disuruh puasa tapi dikasih makanannya ya walaupun mungkin enak untuk kita ya. iya. Sesuatu banget gitu ya, apalagi yang pedes-pedes itu kan Iya, enak bener. banget. Tapi bener nggak bermanfaat untuk diri kita. Nah makanya seperti itu, harus konsumsi makanan yang bergizi, yang dicetuskan seperti contoh tadi Bruno contohkan dari Kementerian Kesehatan tahun 2017 yang namanya programnya adalah isi piringku. Di situ lebih gampang untuk dipahami oleh masyarakat karena apa? Isi piring pun sudah jelas. Iya. Piring kan biasanya bulat ya, Iya. ada bagiannya, setengah bagian untuk sayur dan buah, 1/4 bagian untuk karbohidrat nasi, kentang, jagung lainnya, 1/4 lagi untuk lauk pauk. Nah seperti itu. Yang pertama konsumsinya harus yang bagus. Yang kedua cukup cairan, jangan males minum, jangan males
mengkonsumsi minuman yang bermanfaat untuk kita. Biasanya kalau kita pada saat puasa, kita seringkali minumnya es. Dihindari ya es, karena akan menurunkan imun kita sebenarnya. Karena tubuh kita dalam kondisi hangat. Kalau kita kasih es, secara otomatis mesti akan banyak, itu minumnya banyak. Iya, benar. Nah, kalau minumnya banyak akan mengambil jatah konsumsi unsur gizi yang lain yang harusnya bisa termakan, tapi karena kenyang dengan air es sehingga tidak bisa masuk. Nah, itu. Kemudian selain cairan harus cukup, kemudian istirahatnya harus bagus. Jangan memang mentang-mentang karena kita wah gak mau beribadah maksimal, sudah nggak usah tidur, sholat terus nggak bisa. Jadi tubuh kita harus diberikan haknya. Agar apa? Kita istirahat untuk cas energi. Dengan kita tidur, kita rileks, badannya enak, semangat baru, badan itu bangun fresh. Oh ya, ada satu lagi, jangan lupa setiap pagi sebelum subuh diusahakan bisa mandi pagi. Karena ada hasil penelitian menunjukkan mandi pagi sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Tidak pakai air hangat tapi airnya dingin. Tapi malah males kadang, Bu. Enggak, coba walaupun mungkin dingin sekali, setelah air itu mengguyur tubuh kita rasanya fresh. Itu sudah Guruna lakukan sebagai terapi. Seperti itu ya. Jadi selain konsumsi aktivitas fisik, jangan lupa harus selalu bergerak ya. Harus selalu bergerak, jangan malas-malasan pada saat bulan puasa. Kemudian cukup konsumsi sudah, air sudah, kebutuhan air, kemudian istirahat jangan lupa ya, seperti itu. Itu saja kalau dari Guruna. Iya, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Guruna Sari yang pada sore hari ini sudah berbagi ilmu kepada kita semua yang ada ya, di mudah-mudahan sini. Bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Perbincangan kita pada sore hari ini sudah cukup ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dari saya, Metari Ashari dan juga Ibu Runa Sari Maharici sebagai dosen Fakultas Ilmu Kesehatan. Sedikit tadi ilmu yang bisa Guruna sampaikan dan juga semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.